Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Obi Anggara dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang definisi analisis jabatan beserta tujuannya. Dalam sebuah perusahaan, untuk bisa memanajemenkan sumber daya manusia dengan baik, maka harus dilakukan analisis jabatan. Analisis ini bertujuan untuk mengetahui spesifikasi atau karakteristik yang dimiliki seseorang pada jabatan tersebut. Hasilnya bisa berupa deskripsi maupun spesifikasi sebuah jabatan. Analisis jabatan itu sendiri merupakan suatu kegiatan mengumpulkan informasi yang berhubungan dengan jabatan dan pekerjaan dengan persyaratan tertentu. Informasi dari analisis ini digunakan untuk kepentingan sumber daya manusia dengan melakukan sebuah studi dan juga pencatatan tanggung jawab seperti tugas dan keterampilan yang dimiliki. Selanjutnya ada tujuan dari analisis jabatan. Yang pertama, sebagai faktor penunjang dalam proses manajerial. Proses manajerial ini menjadikan seorang manajer harus jeli dalam memahami karyawannya. Kedua, untuk sarana proses rekrutmen. Hal ini bertujuan untuk menentukan seperti apa orang yang hendak menduduki jabatan tersebut dalam sebuah perusahaan. Yang ketiga, untuk mengetahui kinerja karyawan. Dengan adanya analisis ini, perusahaan akan mampu untuk memeriksa tujuan dan juga sasaran yang ada pada karyawan. 4. Adanya manajemen kompensasi. Adanya manajemen tersebut akan memudahkan dalam menentukan kompensasi yang harus diberikan. 5. Untuk sarana pelatihan dan pengembangan karyawan. Manajemen dengan mudah menentukan pelatihan yang harus dilakukan untuk mengembangkan kinerja karyawan. 6. Untuk meningkatkan produktivitas. Analisis ini tentunya bisa berimbas pada pendapatan perusahaan itu sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rahmatullah, kelas MN19C dari kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang manfaat menganalisis jabatan dan pentingnya menganalisis jabatan. Bisa kita mulai dari manfaat menganalisis jabatan. Dalam menerapkan sesuatu untuk sebuah perusahaan, tentu terdapat sebuah manfaat yang diharapkan. Ada banyak manfaat yang bisa didapatkan ketika perusahaan menerapkan job analisis. Ini diantaranya: 1. Memecahkan sebuah masalah tentang kepegawaian. Ketika seorang karyawan atau pegawai terdapat masalah dalam menjalankan tugasnya, hal ini dapat dengan mudah diatasi dengan menggunakan job analisis tersebut. Kemampuan dalam menangkap masalah terhadap kepegawaian menjadi manfaat yang bisa didapatkan. Dan yang kedua, penempatan posisi tenaga kerja. Sebuah analisis yang dilakukan mampu menangkap posisi seperti apa yang tepat untuk seorang karyawan. Adanya kesesuaian antara keterampilan, kemampuan akan menjadi langkah yang tepat bagi sebuah perusahaan dalam menempatkan seseorang karyawan. Dan yang ketiga, sebagai sarana promosi jabatan. Sebuah promosi jabatan terkadang perlu untuk meningkatkan skill karyawan. Dengan adanya analisis ini akan mampu memilih seseorang yang tepat untuk melakukan promosi jabatan. Hal ini berimbas pada tanggung jawab yang hendak diberikan pada karyawan tersebut. Nah, manfaat yang keempat, penambahan sebuah organisasi. Ketika terdapat sebuah kekurangan dalam sebuah organisasi, adanya informasi yang diberikan dari analisis jabatan akan digunakan sebagai saran pembenahan. Hal ini akan menjadi keuntungan bagi perusahaan karena bisa memberikan sesuatu kebijakan yang baru. Kita lanjut ke pentingnya menganalisis jabatan. Melihat manfaat dan juga tujuan dari analisa jabatan ini, hal tersebut menjadikan hal ini sangat penting keberadaannya dalam perusahaan. Akan sangat disayangkan ketika perusahaan tidak melakukan analisa jabatan ini. Ada beberapa alasan yang menjadikan mengapa analisis jabatan ini terbilang sangat penting. Di antaranya, 1. Menjadi
menjamin akan arus kerja. Dalam sebuah arus kerja, ada sebuah keterkaitan antara pekerjaan yang satu dengan yang lainnya. Ketika salah satu dari pekerjaan tersebut belum memahami bagaimana pekerjaan yang seharusnya, tentu kegiatan perusahaan akan terhenti dan tidak efektif. Dan yang kedua, terhindar dari tumpang tindih dan juga konflik. Meskipun dalam bidang yang berbeda, namun terkadang ada karyawan yang mengerjakan pekerjaan yang sama. Hal ini akan berimbas pada kurangnya tanggung jawab yang ada. Dengan adanya sebuah analisis jabatan ini akan mampu mengatasi hal tersebut. Dan pentingnya menganalisis jabatan yang ketiga adalah penentu kualitas sumber daya manusia atau SDM. Sumber daya manusia menjadi penentu bagaimana perusahaan tersebut bisa bergerak. Kesadaran akan kualitas sumber daya manusia ini akan memberikan persaingan terhadap bagaimana sebuah perusahaan tersebut dijalankan. Dan yang keempat adalah menjadi sarana tumbuh kembangnya perusahaan yang ada. Maksudnya di sini adalah ketika mampu memiliki sumber daya yang terampil, tentu menjadi kunci sukses tumbuh kembangnya sebuah perusahaan tersebut. Hal ini sangat jelas ketika melakukan analisis jabatan. Bisa menjadi jembatan sebuah perusahaan untuk bisa berkembang lebih baik lagi dari yang sebelumnya. Pada dasarnya sebuah perusahaan memang harus memiliki sumber daya manusia yang berkualitas. Kualitas tersebut tentunya menjadi langkah untuk bisa diterapkan pada posisi jabatan yang tepat. Dengan analisis ini bisa menjadi cara yang paling sistematis untuk bisa memajukan sebuah perusahaan tersebut menjadi yang lebih baik lagi. Terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cahyuni Sintasari dari kelas manajemen 19C. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang materi evaluasi jabatan yang terdiri dari pengertian evaluasi jabatan, fungsi evaluasi jabatan, dan apa aja sih faktor-faktor yang digunakan dalam evaluasi jabatan. Evaluasi jabatan merupakan suatu praktek yang berusaha memberikan tingkat objektivitas dalam mengukur nilai perbandingan dari jabatan-jabatan dalam suatu organisasi dan di antara organisasi-organisasi yang sama. Tujuannya sendiri adalah untuk menentukan nilai jabatan sebagai dasar menentukan tingkat upah yang tepat dan adil di antara jabatan-jabatan yang ada. Jadi intinya, evaluasi jabatan erat kaitannya dengan struktur penggajian atau kompensasi yang diberikan perusahaan kepada pegawainya, yang dilihat dari berat atau ringan, serta mudah atau sulitnya suatu pekerjaan, serta besar atau kecilnya resiko yang diambil pegawai dalam melakukan pekerjaan tersebut. Untuk menentukan evaluasi jabatan sendiri, kita bisa menggunakan beberapa faktor. Yang pertama, faktor pendidikan. Yang dimaksud dengan faktor pendidikan adalah syarat pendidikan minimum yang dibutuhkan untuk pekerjaan itu. Yang kedua, pengalaman, yaitu pengalaman minimum yang dibutuhkan dalam pekerjaan tertentu. Nah, yang ketiga, usaha fisik, yaitu energi yang secara fisik dibutuhkan untuk melakukan pekerjaan tersebut. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neng Nurniati. Saya dari kelas manajemen 19C. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang metode evaluasi jabatan yang terdiri dari 4 metode. Yang pertama ialah metode ranking, yaitu metode yang menggunakan penilaian kinerja berdasarkan urutan dari yang terbaik hingga yang terendah, kemudian disusun secara keseluruhan. Yang kedua ialah metode klasifikasi, yaitu metode yang menetapkan suatu jabatan-jabatan pada grade dan kategori tertentu yang menjadi standar, kemudian dibandingkan apakah sudah sesuai atau belum, dan proses ini terus dilakukan sampai dengan benar-benar sesuai. Yang ketiga adalah metode perbandingan faktor, yaitu metode yang membandingkan faktor-faktor suatu jabatan yang biasanya dikompensasi dan jumlah faktor yang dibandingkan tidak banyak. Biasanya faktor yang dibandingkan adalah kemampuan, effort fisik dan mental, serta tanggung jawab dan kondisi pekerjaannya. Yang keempat adalah metode poin,
Metode ini memberikan poin tertentu kepada faktor-faktor suatu jabatan. Kemudian seluruh hasil penilaian pada setiap faktor dijumlahkan sehingga didapat jumlah total poin tersebut. Maka semakin tinggi poinnya, semakin tinggi juga nilai jabatannya. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lin Yolanda. Di sini saya akan membahas tentang PHK. Pemutusan hubungan kerja PHK adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya dan kewajiban antara pekerja dan perusahaan atau majikan. Hal ini dapat terjadi karena pengunduran diri, pemberhentian oleh perusahaan atau habis kontrak. Menurut pasal 61 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 mengenai tenaga kerja, perjanjian kerja dapat berakhir apabila pekerja meninggal dunia, jangka waktu kontrak kerja telah berakhir, adanya putusan pengadilan atau penetapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, adanya keadaan atau kejadian tertentu yang dicantumkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama yang dapat menyebabkan berakhirnya hubungan kerja. Jadi, pihak yang mengakhiri perjanjian kerja sebelum jangka waktu yang ditentukan wajib membayar ganti rugi kepada pihak lainnya sebesar upah pekerja atau buruh sampai batas waktu berakhir jangka waktu perjanjian kerja. Perusahaan dilarang melakukan PHK dengan alasan pekerja berhalangan masuk kerja karena sakit menurut keterangan dokter selama waktu tidak melampaui 12 bulan secara terus-menerus. Pekerja berhalangan menjalankan pekerjaannya karena memenuhi kewajiban terhadap negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pekerja menjalankan ibadah yang diperintahkan agamanya. Pekerja menikah, pekerja perempuan hamil, melahirkan, gugur kandungan atau menyusui bayinya. Pekerja mempunyai pertalian darah dan atau ikatan perkawinan dengan pekerja lainnya di dalam satu perusahaan, kecuali telah diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama. Pekerja mendirikan menjadi anggota atau pengurus serikat pekerja. Pekerja melakukan kegiatan serikat pekerja di luar jam kerja atau di dalam jam kerja atas kesepakatan perusahaan atau berdasarkan ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama. Pekerja yang mengadukan perusahaan kepada yang berwajib mengenai perbuatan perusahaan yang melakukan tindak pidana kejahatan. Karena perbedaan paham, agama, aliran politik, suku, warna kulit, golongan, jenis kelamin, kondisi fisik, atau status perkawinan. Pekerja dalam keadaan cacat tetap, sakit akibat kecelakaan kerja, atau sakit karena hubungan kerja yang menurut surat keterangan dokter yang jangka waktu penyembuhannya belum dapat dipastikan. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Santi Median dari kelas manajemen 19J. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang penilaian prestasi kerja. Penilaian prestasi kerja atau disingkat dengan PPK adalah suatu cara dalam melakukan evaluasi terhadap prestasi kerja para pegawai dengan serangkaian tolak ukur tertentu yang bersifat objektif dan berkaitan langsung dengan tugas seseorang, serta dilakukan secara berkala. Nah, penilaian prestasi kerja ini dilakukan oleh supervisor atau manajer atau para pimpinan atau satu tim yang memang sudah ditugaskan untuk melakukan penilaian. Biasanya dikelola oleh manajemen sumber daya manusia atau MSDM. Menurut Prenz, penilaian prestasi kerja pada dasarnya merupakan kajian sistematik tentang kondisi kerja pegawai. Kajian kondisi kerja ini haruslah dikaitkan dengan standar kerja yang dibangun, baik itu standar proses kerja maupun standar hasil kerja. Nah, perusahaan atau organisasi harus memberitahu atau mengkomunikasikan tentang penilaian kerja ini kepada karyawan yang bersangkutan.
Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang tujuan penilaian prestasi kerja. Tujuan umum penilaian prestasi kerja ada beberapa hal. Yang pertama, peningkatan imbalan atau meritokrasi. Maksudnya adalah ketika perusahaan ingin mengkaji apakah seorang karyawan itu layak untuk ditingkatkan imbalannya atau gajinya, maka dilakukan penilaian prestasi kerja. Sedangkan meritokrasi adalah berbasis prestasi. Yang kedua, untuk umpan balik bagi pegawai, sehingga pegawai tahu sudah sampai mana prestasi kerjanya. Yang ketiga, untuk kenaikan jabatan. Jadi perusahaan melakukan penilaian prestasi kerja untuk mengetahui apakah pegawainya layak untuk dinaikkan jabatan atau belum. Yang keempat, dalam rangka PHK atau reprimand atau surat peringatan. Nah, dari hasil penilaian prestasi kerja itu bisa menjadi dasar untuk memberikan surat peringatan atau bahkan juga surat pemutusan hubungan kerja atau PHK. Agar penilaian mencapai tujuan, maka ada dua hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, penilaian harus mempunyai hubungan yang related dengan pekerjaan. Yang kedua, adanya standar pelaksanaan pekerjaan atau performance standar. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Huslaili dari kelas manajemen 19J. Saya di sini akan menjelaskan tentang tanggung jawab, objek, serta metode dalam program penilaian kinerja. Yang pertama, ada tanggung jawab penilaian kinerja. Menurut Mondi Enu pada tahun 2005, kebanyakan organisasi menjadikan Departemen Manajemen Sumber Daya Manusia sebagai orang yang bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan desain serta pelaksanaan program penilaian kinerja. Orang-orang yang ditunjuk langsung dalam program ini yang pertama adalah atasan langsung. Di sini atasan berperan sebagai orang yang diberi tanggung jawab untuk menilai kinerja para bawahan serta para karyawannya. Kemudian yang kedua ada bawahan. Di sini bawahan berperan sebagai orang yang mengevaluasi kinerja atau peran-peran manajerial. Kemudian yang ketiga ada pers. Di sini maksudnya adalah kekuatan utama untuk menilai kinerja adalah rekan kerja. Jadi yang memiliki pandangan yang khas terutama pada kinerja tugas-tugas dalam tim adalah rekan kerja sendiri. Kemudian yang keempat adalah evaluasi diri. Jika karyawan memahami kinerja atau tujuan, kriteria, serta evaluasi, mereka memiliki posisi yang baik untuk menilai diri mereka sendiri. Kemudian yang kelima adalah pelanggan. Organisasi menggunakan pendekatan ini karena hal ini menunjukkan komitmen terhadap pelanggan, karena karyawan adalah pemegang tanggung jawab pelanggan. Yang kedua, ada objek penilaian kinerja. Yang pertama dari hasil kerja individu. Jika mengutamakan hasil akhir, maka pihak manajemen melakukan penilaian prestasi dengan kerja individu. Biasanya berlaku pada bagian produksi dengan indikator penilaian output yang dihasilkan, sisa dan biaya per unit yang dikeluarkan. Kemudian yang kedua ada perilaku. Untuk tugas yang bersifat intrinsik, misalnya seperti sekretaris atau manajer, maka penilaian prestasi kerja ditekankan pada perilaku tersendiri, seperti ketepatan waktu memberikan laporan, kesesuaian gaya kepemimpinan, efisiensi dan efektivitas pengambilan keputusan, serta laporan absensi. Kemudian yang ketiga dari sifat. Sifat sendiri merupakan objek penilaian yang dianggap paling lemah dari kriteria penilaian prestasi kerja, karena sulit diukur atau tidak dihubungkan dengan hasil tugas yang positif seperti sikap yang baik, rasa percaya diri, dapat diandalkan, mampu bekerja sama, dan lain-lain. Yang ketiga atau yang terakhir ada metode penilaian kinerja. Sebenarnya banyak metode-metode yang bisa kita gunakan untuk penilaian kinerja, namun bisa juga kita dibagi menjadi 3 metode dasar. Yang pertama adalah penilaian secara kebetulan, tidak sistematis, dan sering membahayakan. Kemudian yang kedua adalah metode tradisional yang sistematis, yang bisa mengukur karakteristik karyawan, sumbangan karyawan terhadap organisasi, atau keduanya. Kemudian yang ketiga dan yang terakhir adalah penilaian yang mendasarkan pada tujuan yang ditetapkan bersama dengan menggunakan manajemen berdasarkan sasaran atau MBS yang dikenal sebagai manajemen by objectivist. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nita Nurulani Suryana dari Manajemen 19J. Saya akan menjelaskan tentang unsur dalam pelaksanaan penilaian. Dasar penilaian adalah uraian pekerjaan atau job description dari setiap individu karyawan, karena dalam hal inilah ditetapkan tugas atau tanggung jawab yang akan dilakukan oleh setiap karyawan. Secara umum, standar berarti sesuatu yang akan dicapai sebagai ukuran untuk penilaian. Secara garis besar, standar dibagi menjadi dua, yaitu tangible standard dan intangible standard. Yang pertama, tangible standard, yaitu sasaran yang dapat ditetapkan alat ukurnya. Standar ini dibagi menjadi dua lagi, yaitu standar dalam bentuk fisik yang meliputi standar kuantitas, kualitas, dan waktu. Dan yang kedua, standar dalam bentuk uang, yaitu meliputi standar biaya, penghasilan, dan investasi. Sedangkan standar yang kedua adalah intangible standard, yaitu sasaran yang tidak dapat ditentukan alat ukur ataupun standarnya, karena standar tersebut meliputi perilaku, loyalitas, partisipasi, dan dedikasi karyawan. Dengan penentuan standar untuk berbagai keperluan, maka timbullah apa yang disebut standarisasi, yaitu penentuan atau penggunaan untuk berbagai tipe ukuran gaya tertentu berdasarkan suatu komposisi standar. Unsur-unsur yang dinilai ada kesetiaan, kejujuran, kerjasama, kreativitas bekerja, prestasi kerja, dan cara kepemimpinan. Lalu yang kedua, tips dalam pelaksanaan penilaian atau kunci sukses dalam melaksanakan evaluasi kinerja karyawan. Pertama, fokuskan pada perilaku, bukan pada orangnya, karena perilaku mencerminkan seseorang. Yang kedua, mencoba untuk tidak terpengaruhi oleh perbedaan status, karena jika kita saat menilai mempertimbangkan hal tersebut, maka kita tidak memperoleh penilaian secara objektif. Yang ketiga, mencoba mencari berbagai sumber tentang kinerja karyawan. Semakin banyak sumber yang dicari, semakin valid data yang diperoleh. Jadi kita tidak bisa hanya mendengarkan dari satu informan saja, karena kita perlu menilai kinerja karyawan terus secara keseluruhan. Yang ketiga adalah kendala atau masalah saat penilaian. Indeks prestasi karyawan harus ditetapkan dengan baik, jujur, dan objektif sesuai kenyataan yang ada. Tetapi, karena adanya kendala halo efek dan tolak ukur penilaian, maka indeks prestasi seringkali tidak sesuai dengan kenyataan. Halo efek merupakan kesalahan yang dilakukan oleh penilai, karena umumnya penilai cenderung akan memberikan indeks prestasi baik bagi karyawan yang dikenalnya atau sahabatnya. Sebaliknya, terhadap karyawan yang kurang dikenalnya, penilai cenderung memberikan indeks prestasi sedang atau kurang. Penilai sering mendasarkan penilaiannya atas dasar suka atau tidak suka, like and dislike, tapi bukan atas dasar salah atau benar. Dan terkadang penilai memberikan penilaian berdasarkan suku, agama, kebudayaan, dan perbedaan ras, sehingga itu berdampak pada penilaian yang tidak jujur dan tidak objektif. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Nurul Mujahidin dari kelas MN19J. Pada hari ini saya akan menjelaskan mengenai materi tentang kompensasi. Apa itu pengertian kompensasi? Kompensasi adalah semua pendapatan yang diterima oleh karyawan, baik berupa uang maupun barang secara langsung dan tidak langsung sebagai imbalan atas jasa yang telah diberikan kepada perusahaan. Pentingnya kompensasi bagi perusahaan ialah dengan adanya kompensasi, perusahaan akan mudah memperoleh dan mempertahankan karyawan yang sesuai kebutuhan perusahaan. Sementara bagi karyawan, tentu saja kompensasi ini sangat dibutuhkan untuk memenuhi kehidupan sehari-hari mereka. Sehingga pada hakikatnya kompensasi mampu memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak. Karena memang pada dasarnya hubungan antara perusahaan dan karyawan haruslah harmonis dan menjadi hubungan yang saling menguntungkan. Kemudian jenis-jenis kompensasi secara umum dibagi dua, yaitu kompensasi langsung dan tidak langsung. Hanya saja Gugus Kismono tahun 2011 memecah lagi menjadi beberapa kategori, yaitu kompensasi finansial langsung dan tidak langsung dan kompensasi non finansial yang berupa
pekerjaan maupun lingkungan pekerjaan. Contoh kompensasi finansial langsung ialah upah, gaji, dan juga bonus yang diterima oleh karyawan secara periode tertentu. Kemudian kompensasi finansial tidak langsung misalkan asuransi kesehatan, tunjangan, dan juga bantuan sosial. Untuk kompensasi non finansial yang berupa pekerjaan ialah penempatan kerja sesuai dengan skill yang dimiliki oleh karyawan, kemudian apresiasi atas prestasi yang telah dihasilkan, dan kemudian yang ketiga adalah peluang karir yang lebih baik. Sedangkan contoh kompensasi non finansial berupa lingkungan pekerjaan ialah satu, tempat kerja yang aman, kedua, supervisi yang kompeten atas pekerjaannya, kemudian yang ketiga ialah sarana dan prasarana yang memadai yang diberikan oleh perusahaan. Demikian penjelasan saya terkait kompensasi, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Eva Rahayu dari kelompok 3 ingin menyampaikan materi tentang tujuan pemberiannya kompensasi dan kriteria pemberian kompensasi. Seperti yang sudah diketahui, sebelumnya pengertian dan kebijakan kompensasi sudah disampaikan oleh teman saya. Nah, kali ini saya ingin menjelaskan sedikit banyak tentang tujuan pemberian kompensasi dan kriteria pemberian kompensasi. Satu, tujuan pemberian kompensasi terhadap karyawan biasanya bertujuan positif. Adapun tujuan pemberian kompensasi diantaranya sebagai berikut. 1. Sebagai penghargaan yang diberikan perusahaan untuk karyawannya. Yang kedua, sebagai jaminan untuk keadilan gaji bagi karyawannya. Yang ketiga, sebagai upaya untuk dapat mempertahankan karyawan dan mengurangi proses turnover, yaitu mengurangi proses keluar masuknya karyawan dalam suatu perusahaan. Nah, yang keempat, untuk memperoleh pegawai atau karyawan yang berkualitas baik. Yang kelima, untuk mengendalikan biaya. Nah, yang keenam, untuk memenuhi berbagai peraturan perusahaan juga nasional. Dengan melalui kompensasi, suatu bisnis atau perusahaan dapat dikatakan mampu mencapai suatu keberhasilan terhadap sistem yang sudah dibuat. Nah, lalu apa saja yang menjadi kriterianya? Suatu perusahaan dapat dikatakan berhasil dalam mencapai tujuannya apabila dapat mencapai sebagai berikut. 1. Itu perusahaan mampu untuk dapat mempertahankan individu-individu yang berkompeten dan berkualitas baik. Yang kedua, perusahaan mampu mencapai suatu target dan tujuan yang sudah ditetapkan dengan lebih cepat dari yang sudah direncanakan. Yang ketiga, memberikan suatu spektrum yang lebih luas lagi terhadap perilaku dari semua anggota perusahaan itu ya. Yang keempat, tercapainya suatu keadilan atau persamaan bagi semua karyawan atau pegawai tanpa adanya suatu ketimpangan. Yang kelima, sesuai dengan ketentuan yang sudah diatur dalam peraturan-peraturan di suatu wilayah itu. Misal tetapnya UMR begitu. Berikut yang dapat saya sampaikan dari tujuan pemberian kompensasi dan kriteria pemberian kompensasi. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Supriyanto akan menjelaskan materi tentang integrasi. Integrasi berasal dari bahasa Inggris integration yang artinya keseluruhan atau kesempurnaan. Juga berasal dari bahasa sifat Latin integer yang artinya utuh atau lengkap. Integrasi mempunyai dua pengertian. 1. Pengendalian terhadap konflik dan penyimpangan sosial dalam organisasi sosial tertentu. 2. Membuat suatu keseluruhan dan menyatukan unsur-unsur tertentu. Dalam arti luas, integrasi adalah konsep konstitusi, tindakan, nilai-nilai, metode, langkah-langkah,
prinsip, harapan, dan hasil. Dalam etika integrasi dianggap sebagai kejujuran dan kebenaran atau akurasi dari tindakan seseorang. Tujuan integrasi adalah memanfaatkan karyawan agar bersedia bekerja keras dan berpartisipasi aktif untuk menunjang tercapainya tujuan perusahaan dan terpenuhinya kebutuhan karyawan. Prinsip integrasi adalah menciptakan kerjasama yang baik dan saling menguntungkan antara kedua belah pihak. Karakteristik integrasi ada 10 yang biasa kita kenal. 1. Akan menyadari bahwa hal-hal kecil itu penting. 2. Akan menemukan hal yang benar sebelum yang lain menemukan. 3. Bertanggung jawab. 4. Menciptakan budaya kepercayaan. 5. Menepati janji. 6. Perlu mendapatkan kebaikan yang lebih besar. 7. Jujur namun tetap rendah hati. 8. Bertindak seperti yang sedang diawasi. 9. Menciptakan integritas. 10. Konsisten. Berikutnya, dalam melakukan integrasi mempunyai metode-metode tertentu. Metode integrasi ada 5 yang biasa kita kenal. 1. Hubungan antar manusia atau human relation. Artinya, hubungan manusia yang harmonis tercipta atas kesadaran dan kesediaan melebur keinginan individu demi tercapainya tujuan bersama. 2. Motivasi atau motivation. Artinya, cara menggerakkan daya dan potensi karyawan agar mau bekerja sama secara produktif sehingga berhasil menepati dan mencapai tujuan yang sedang ditargetkan. 3. Metode kepemimpinan atau leadership adalah cara seorang pemimpin mempengaruhi perilaku karyawan agar mau bekerja secara produktif untuk mencapai tujuan organisasi. 4. Kesepakatan kerja bersama atau KKB. Artinya, perjanjian yang merupakan hasil perundingan untuk serikat pekerja dan pengusaha yang meliputi syarat-syarat, hak, dan kewajiban antara kedua belah pihak. 5. Collective bargaining atau tawar-menawar kolektif. Artinya, perundingan antara serikat pekerja dan pengusaha yang di dalamnya memuat kepentingan perusahaan dan kepentingan pekerja. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana Sanderson Pasaribu dari kelas MN19J. Di sini saya akan menerangkan serikat buruh. Berdasarkan ketentuan umum pasal 1 Undang-Undang Tenaga Kerja tahun 2003 nomor 17, serikat buruh atau serikat pekerja adalah organisasi yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pekerja buruh, baik perusahaan maupun di luar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab guna memperjuangkan, membela, serta melindungi hak-hak kepentingan pekerja atau buruh, serta meningkatkan kesejahteraan pekerja, buruh, dan keluarganya. Nah, apa fungsi serikat buruh atau serikat pekerja? Sesuai dengan pasal 102 UU Tenaga Kerja tahun 2003 dalam melaksanakan hubungan industrial, pekerja dan serikat pekerja mempunyai fungsi menjalankan pekerjaan sesuai dengan kewajibannya, menjaga ketertiban demi kelangsungan produksi, menyalurkan aspirasi serta demokratis, mengembangkan keterampilan dan keahlian, serta ikut memajukan perusahaan dan memperjuangkan kesejahteraan anggota beserta keluarganya. Bagaimana cara membuat serikat pekerja di tingkat perusahaan Anda? Gampang teman-teman, sesuai pasal 5 UU nomor 21 tahun 2000, sebuah serikat buruh atau serikat pekerja dapat dibentuk oleh minimal 10 orang karyawan di suatu perusahaan. Dalam undang-undang yang sama disebutkan bahwa pembentukan serikat pekerja ini tidak diperbolehkan adanya ikut campur tangan dari perusahaan, pemerintah, partai politik, atau pihak manapun juga. Serikat pekerja juga harus memiliki anggaran dasar yang meliputi 1. Nama dan lambang. 2. Dasar negara, asas, dan tujuan. 3. Tanggal pendirian, tempat
pendudukan. 5. Keanggotaan dan kepengurusan. 6. Sumber daya manusia, pertanggungjawaban keuangan. 7. Tentunya perubahan anggaran dasar ataupun anggaran rumah tangga AD atau RT. Nah, apa keuntungan menjadi anggota serikat buruh atau serikat pekerja? Banyak sekali keuntungannya, teman-teman. Serikat pekerja, terlebih jika serikat pekerja perusahaan Anda sudah berfasilitasi atau berfasilitas konfederasi serikat pekerja dan konfederasi serikat pekerja. Sebagai contoh, anggota serikat pekerja akan mendapatkan program-program training meningkatkan kemampuan kerja dan dari seperti training kegiatan skill, terus training pembuatan kerajinan kerja bersama dan lain-lain. Selain itu, anggota serikat pekerja juga akan mendapatkan bantuan hukum saat tertimpa masalah dengan perusahaannya yang berkaitan dengan hukum dan pemenuhan hak-hak atau sebagai karyawan itu sendiri. Nah, apa saja yang menjadi hak serikat buruh atau serikat pekerja? Serikat pekerja atau serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja atau serikat buruh yang telah mempunyai nomor bukti pencatatan berhak. 1. Melakukan perundingan pekerjaan antara bersama dengan pihak manajemen maupun perusahaan. 2. Mewakili pekerja dalam menyelesaikan perselisihan hubungan industri di dewan dan lembaga pemburuhan. 3. Membentuk lembaga atau melakukan kegiatan yang berkaitan dengan usaha, peningkatan atau kesejahteraan pekerja itu sendiri. 4. Mengadakan kegiatan buruh selama tidak bertentangan dengan ketentuan hukum perundang-undangan yang berlaku. Nah, lanjutnya saya akan menjelaskan perbedaan antara serikat pekerja, federasi, dan konfederasi serikat pekerja. Serikat buruh atau serikat pekerja sudah jelas dijawab pertanyaan yang tadi ya teman-teman. Nah, kalau sedangkan federasi serikat pekerja adalah bentuk dari sekurang-kurangnya 5 serikat pekerja yang digabungkan. Dan konfederasi serikat pekerja merupakan gabungan dari sekurang-kurangnya 3 federasi serikat pekerja. Kegunaannya dari pembedaan ini adalah supaya serikat-serikat pekerja ini memiliki kekuatan dan hukum yang lebih besar dari bantuan serikat pekerja lainnya, yang kemudian mempermudah usaha serikat pekerja itu perusahaan untuk memperjuangkan kesejahteraan para pekerja itu sendiri. Sekian dari saya tentang penjelasan serikat buruh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.